Banyak wisatawan di Pantai Pangandaran yang abai protokol kesehatan. Cegah Omikron di libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah menghimbau warga untuk tidak bepergian jauh. Hasil tracing kasus pertama Omikron di Wisma Atlet, 10 dari 60 orang positif COVID-19. Halo pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia mengeluarkan aturan baru perjalanan dengan moda kereta jarak jauh. Sementara itu, 2 pasien terpapar COVID-19 varian Omikron masih menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Ajatur Ratma, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, memasuki libur akhir pekan, arus kendaraan menuju arah Puncak Bogor Sabtu pagi padat. Antrian panjang sepanjang 4 km mengular hingga sebelum gerbang tol Ciawi. Ya pemirsa, sejak pukul 7 pagi hari tadi kiranya Satlantas Polres Bogor sudah berupaya melakukan penguraian kepadatan kendaraan di pertigaan Simpang Gadok dengan mendahulukan kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak Bogor. Dan sekiranya tadi juga sempat terjadi antrian yang tidak terlalu panjang selepas exit tol Ciawi menuju ke pertigaan Simpang Gadok, di mana ini jalur diisi oleh beberapa bus pariwisata dan juga kendaraan pribadi yang masih didominasi oleh plat B dari arah Jakarta. Dan memasuki minggu ketiga menuju akhir tahun baru, ini juga Satlantas Polres Bogor bersama pemerintah Kabupaten Bogor masih menerapkan aturan ganjil genap kendaraan yang akan berakhir pekan di kawasan Puncak Bogor. Sementara itu beberapa aturan baru juga diterapkan, seperti harus menunjukkan surat vaksin dosis lengkap dan juga menunjukkan hasil tes PCR 3x24 jam atau tes antigen 1x24 jam. Dan sementara itu nantinya Satlantas Polres Bogor pada tanggal 20 Desember hingga 2 Januari 2022 mendatang juga akan ada membagi 25 checkpoint atau pos pemeriksaan yang terbagi dalam 5 wilayah, dan di Kabupaten Bogor sendiri nanti juga akan ada 10 titik pemeriksaan atau checkpoint. Dan sementara itu aturan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di sejumlah lokasi wisata kawasan Puncak Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Rizka Dior, Arif Tri, Rama Romadona, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru terdapat sejumlah aturan lalu lintas di kawasan Puncak Bogor. Selain memberlakukan aturan ganjil genap, wajib menunjukkan surat vaksin dan tes negatif PCR atau antigen. Ya, penerapan ganjil genap di jalur Puncak Bogor diberlakukan di akhir pekan ini sebagai langkah antisipasi adanya kerumunan di sejumlah lokasi wisata. Langkah ini dianggap efektif mengurangi volume kendaraan sejak diberlakukan selama 16 pekan. Pada 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang, polisi akan menerapkan pemeriksaan di 25 titik. Bagi yang melakukan perjalanan diwajibkan membawa sejumlah persyaratan wajib seperti surat vaksin dan bukti PCR atau antigen. Pemirsa, kawasan objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Wisatawan mengaku mengambil liburan kali ini karena khawatir Natal dan Tahun Baru tempat wisata ditutup. Objek wisata Pantai Pangandaran di Jawa Barat diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Namun sayangnya masih banyak wisatawan yang abai dengan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Salah seorang wisatawan asal Bandung mengaku memilih liburan saat ini karena mendengar pemerintah akan menutup tempat wisata saat Natal dan Tahun Baru. Iya, katanya kan kalau nanti liburan, nggak ada liburan sama ada PPKM lagi katanya. Oh, mau ditutup gitu katanya. ya? Jadi liburannya sekarang ya? Ya. Dari mana, Bu? Saya dari Bandung. Kenapa nggak pakai masker, Bu? Kena air, udah Oh, ke takut bawah. kena
air ya. Pemirsa, salah satu lokasi wisata di Cisarua, Bogor, Jawa Barat siap menyambut penghujung tahun. Hari ini jumlah pengunjung yang datang pun mencapai ribuan. Sudah terhubung jurnalis Rizka Dior di Taman Safari yang kabarnya hari ini ramai wisatawan. Rizka, bagaimana penerapan prokes di lokasi wisata saat akhir pekan ini? Ya, selamat sore Ajat, April, dan juga pemirsa. Memang menurut pemantauan kami sejak sore hari tadi, kami pun cukup terkesima begitu dengan kepadatan masyarakat ataupun pengunjung yang memadati kawasan Taman Safari di akhir pekan menuju akhir tahun baru ini. Dan memang kalau tadi kami bisa ceritakan, kami pun menuju ke Taman Safari cukup menghabiskan waktu sekitar 1 jam nih, April, Ajat, dan juga pemirsa. Dan memang menurut data yang kami dapatkan juga, per hari ini pengunjung di kawasan Taman Safari Indonesia kira-kira ada sekitar 3.000 pengunjung yang memadati kawasan Taman Safari, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan kalau tadi kami juga sempat berbicara, ini ada sekiranya beberapa pengunjung baik dari Serang, dari Bekasi, juga dari Jakarta yang memadati kawasan Taman Safari Indonesia. Dan para pengunjung pun mengaku memang mengajak anak-anak untuk mengajarkan ribuan satwa yang ada di sini, jadi sembari edukasi juga sembari libur akhir pekan. Kembali ke Ajat, April. Baik, Rizka, dengan banyaknya pengunjung, adakah pembatasan sebetulnya jumlah pengunjung yang datang di Taman Safari? Ya, Ajat dan juga pemirsa, pastinya ada, di mana Taman Safari Indonesia juga menerapkan sejumlah aturan yang sudah dihimbau oleh pemerintah, yakni hanya boleh beroperasi dengan memaksimalkan kapasitas pengunjung hanya sekitar 50% saja dari kapasitas biasanya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut nih, Ajat, April, dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbicara atau ngobrol dengan General Manager Taman Safari Indonesia, Bapak Emeraldo Parengkuan, yang saat ini sudah bersama saya. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Saya ingin tanya, ini terkait pemberlakuan kapasitas pengunjung sendiri hanya 50%, kira-kira hanya berapa pengunjung yang diperbolehkan di kawasan Taman Safari, Pak? Koreksi 25% ya, 25% dari ketentuan pemerintah daerah. Kalau kapasitas maksimum kita kan sekitar 22.500 ya. Nah, jadi itu masih banyak space yang bisa diisi oleh pengunjung, dan kita punya sistem sekarang kan di pintu depan itu kita hitung checker ya. Yang keluar pun kita hitung checker. Jadi kalau kesini kan wisatawan kan datang tidak bersama-sama. Jadi so far masih dalam pengontrolan yang baik. Nah, Pak Aldo, ini dalam rangka libur akhir tahun dan juga masih dalam masa pandeminya, Pak. Ini ada protokol kesehatan seperti apa saja sih, Pak, yang tetap dihimbau oleh Taman Safari Indonesia kepada seluruh pengunjung? Ya, kalau pertama kami mengikuti dengan arahan dari pemerintah daerah maupun pusat yang sudah keluar, yang itu pertama. Kalau melihat dari aturannya, memang kita sudah turun ke level 2. Artinya ada beberapa kebijakan yang sudah dilonggarkan. Tapi kalau kami sendiri Taman Safari tetap menerapkan seperti halnya kita masih di level 3. Apa saja Peduli Lindungi aplikasi itu kita akan minta untuk tetap diterapkan ya. Dengan lengkap, berarti yang berwarna hijau dan kuning saja yang boleh masuk itu ya. Standar protokol lain tetap kita lakukan. Kami punya Satgas Covid yang selalu berkeliling untuk memastikan pengunjung dan karyawan mematuhi standar protokol kita. Itu jadi kalau protokolnya kita tetap apply seperti sedia kala ya sebelum level 2. Lantas ini ada persiapan apa saja, Pak, menjelang libur tahun baru yang disiapkan untuk para pengunjung? Ya, kalau program, kami sudah mempunyai program, ada pertunjukan-pertunjukan presentasi animal show yang kita sesuaikan dengan temanya. Ya, karena ini pertama adalah tema Natal, kami sesuaikan dengan cerita Natal. Jadi kita ada cerita tentang Frozen presentation ya, ada ceritanya. Nanti di tahun baru, malam tahun baru kita punya tema lain lagi, Wild Wild West, Cowboy. Jadi kita akan membawa pengunjung menikmati cerita yang kita sudah susun bertemakan Cowboy, Wild Wild West. Nah, kami anjurkan memang untuk lebih baik pemesanan tiket melalui www.tamansafari.com supaya kami bisa mengontrol jumlah pengunjung. Nah, itu salah satu yang kita harapkan bisa dilakukan oleh mereka yang ingin berwisata ke Taman Safari.
Nah, Pak Aldo sendiri nih Pak, ini jika kita bandingkan dengan sebelum pandemi kan Taman Safari sendiri punya acara malam night gitu ya Pak di Taman Safari. Sehingga Taman Safari ditutup hingga pukul 9. Namun kan ini mengikuti peraturan pemerintah hanya ditutup hingga pukul 6. Bagaimana ini perbedaan waktu tersebut Pak? Ya, kami sudah mendapat arahan dari pemerintah persiapan untuk liburan Nataru ya. Memang kalau park itu memang ada jam operasional yang dibatasi ya. Tetapi karena di sini kita juga ada hotel ya, kalau hotel masih bisa beroperasi seperti sedia kala 24 jam. Mereka yang menginap di hotel itu seperti biasanya ada fasilitas untuk masuk ke Taman Safari dan bisa melakukan safari journey malam. Jadi berkeliling dengan kereta wisata yang kita atur prokesnya, mereka bisa menikmati itu. Gitu. Jadi selama liburan Natal mereka bisa menikmati yang menginap di hotel kami, ada fasilitas untuk safari journey malam. Terima kasih banyak Pak Aldo atas waktunya, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, untuk Anda yang memang masih bingung akan berakhir pekan kemana, Taman Safari Indonesia dapat dijadikan salah satu alternatif atau pilihan untuk berakhir pekan bersama keluarga. Namun kami himbau sekali lagi untuk para pengunjung dipastikan untuk tetap menturuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, salah satunya seperti 5M, di mana masyarakat juga kita himbau untuk selalu memakai masker secara benar dan menjaga jarak aman antar satu pengunjung dengan pengunjung lainnya. Kembali ke Ajat, April. Ya, Rizka, kalau tadi sudah diinformasikan bagaimana jalannya tempat rekreasi atau tempat wisata seperti yang dikatakan tadi, Taman Safari begitu sudah cukup lengkap. Nah, kalau pantauan lalu lintas Puncak sendiri yang mengarah ke tempat pariwisata seperti apa ini? Ya, April dan juga pemirsa, memang menurut pemantauan kami di lapangan sejak pagi hari tadi, untuk arus lalu lintas sendiri memang untuk kawasan Puncak Bogor Jawa Barat ini cukup ramai begitu. Jika tadi pagi kami sempat mengecek atau melakukan perhentian di pertigaan Simpang Gadok Puncak Bogor, ini juga ada sekiranya sedikit antrian begitu yang dipadati oleh kendaraan baik roda 4 kendaraan pribadi ataupun bus pariwisata yang kiranya pada hari ini terlihat banyak sekali akan berkunjung ke kawasan sejumlah tempat lokasi di kawasan Puncak Bogor, khususnya di Taman Safari dan juga Kebun Teh. Sehingga tadi pun kami juga sempat berbicara dengan Satlantas Polres Bogor, ini untuk penerapan arus lalu lintas sendiri masih dijalankan, seperti adanya penerapan ganjil genap, di mana masyarakat diwajibkan untuk mengikuti aturan tersebut. Dan ada juga nih peraturan baru, yakni untuk selalu menunjukkan surat vaksin secara lengkap dan juga menunjukkan sertifikat tes PCR 3x24 jam ataupun tes antigen 1x24 jam. Dan untuk sistem ganjil genap ini sendiri juga dijalankan mulai pukul 7 pagi hingga pukul setengah 12 siang. Dan untuk pukul setengah 12 siang hingga malam ini akan diberlakukan sistem one way atau satu arah saja, yakni diutamakan untuk kendaraan yang akan turun dari arah Puncak menuju kembali ke Jakarta. Kembali ke April. Baik, Rizka, ini berkaitan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Adakah aturan-aturan khusus yang diterapkan untuk lokasi kawasan wisata, mulai dari penerapan ganjil genap yang memang diberlakukan untuk Nataru, serta ada aturan-aturan lain yang mungkin perlu diketahui oleh para calon wisatawan? Ya, Ajat dan juga pemirsa, kembali kami mengingatkan bahwasannya untuk kawasan tempat lokasi di Puncak Bogor ini akan selalu menerapkan sistem ganjil genap di pertigaan Simpang Gadok, sehingga untuk akomodasi jalur darat sendiri ini pemeriksaan terkait ganjil genap pastinya akan terus diberlakukan. Dan mulai tanggal 20 Desember esok hingga tanggal 2 Januari 2022 mendatang, untuk sistem penerapan ganjil genap sendiri akan dilakukan setiap harinya, sehingga kami menghimbau masyarakat yang memang akan berlibur ke kawasan Puncak Bogor ini akan memperhatikan plat nomor kendaraan mereka saat berwisata, dan juga tak lupa membawa persyaratan kesehatan seperti surat vaksin untuk dosis secara lengkap, dan juga atau membawa tes PCR ataupun antigen. Dan kalau untuk tempat wisata sendiri, Ajat dan juga pemirsa, seperti halnya di Taman Safari, untuk sejumlah protokol kesehatan pastinya akan terus digaungkan. Seperti tadi
pemantauan kami di lapangan, ini masyarakat tidak bisa masuk apabila tidak memakai aplikasi Peduli Lindungi. Dan tadi saya juga sempat melihat beberapa petugas di sini terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti apabila tidak melihat adanya pengunjung yang tidak memakai masker secara benar, ini akan ditegur untuk memakai masker secara benar, baik untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Dan juga ada pemasangan beberapa stiker jaga jarak di sini, sehingga para petugas pun tidak henti-hentinya menegur masyarakat yang apabila tidak menjaga jarak antar satu keluarga dengan keluarga lainnya. Dan untuk protokol kesehatan lainnya ini pastinya terus digaungkan melalui pengeras suara, sehingga seluruh pengunjung yang menghabiskan waktu untuk berlibur di Taman Safari tetap memperhatikan protokol kesehatan agar sama-sama kita tidak menyebar virus COVID-19 lebih meluas. Kembali ke Ajat. Baik, terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, aturan plat kendaraan ganjil genap masih diberlakukan di kawasan wisata Anyer dan Carita di Pandeglang, Banten. Dampak aturan ini banyak pedagang merugi karena banyak bus wisatawan diputar balik ke daerah asal. Suasana pasar oleh-oleh di objek Pantai Carita Pandeglang, Banten terpantau sepi di akhir pekan ini. Berkurangnya pengunjung datang terjadi setelah penerapan plat kendaraan ganjil genap di jalur lingkar selatan Cilegon. Sebagian pedagang mengaku merugi karena batalnya kunjungan wisatawan ke Pantai Carita. Puluhan bus telah memesan tempat diputar balik oleh polisi karena penerapan aturan ganjil genap di akhir pekan. Kerugian terbesar dialami pedagang makanan, ikan asin, emping, serta buah-buahan. Banyak stok dagangan tidak dapat dijual karena sudah membusuk dan berubah warna. Berdampak lah, buktinya ya kan ini sekarang. Ini kan mau ada bookingan katanya ya, 10 bis. Ini kan di cancel nggak jadi. Sementara kita kan jualan kan banyak stoknya. Oh, ibu nyetok? Iya, karena kan mau ada bookingan katanya, terus sekarang nggak jadi. Begitu. Hanya minta tolong kepada pemerintah. Kami minta diberikan kebijakan yang terbaik untuk dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama kami dari para pengelola. Memohon kepada semua unsur pemerintah supaya tidak, katakanlah walaupun penyekatan tidak terlampau di semua, tidak semua arah. Bagaimana caranya untuk mengarah ke pantai itu agak. Aturan plat kendaraan ganjil genap guna membatasi mobilitas wisatawan yang berkunjung ke Pantai Anyer dan Pantai Carita. Dalam penerapan sejak 2 pekan lalu, wisatawan wajib melengkapi dokumen perjalanan dan tes rapid antigen. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, kami masih akan berlanjut dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.